Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ini majelis kami sudah hampir rampung walaupun belum sepenuhnya, mempersiapkan ini tajhiz untuk perawatan atau pelayanan kematian umat Islam, atau fardu kifayah lah. Mungkin ini bisa jadi bahan percontohan buat teman-teman amil agar untuk lebih memudahkan, karena dengan persiapan yang lengkap tentu kemudahan semakin dekat dengan kita. Ini perlengkapan kita, majelis kami, majelis Al Khair wal Barakah. Bisa dilihat sampai plastiknya kita orang siapkan. Ini plastik besar, nanti satu-satu akan saya jelaskan yang di dalam. Plastik besar ini fungsinya untuk maupun plastik kecil, nanti semua ada tujuannya. Sekarang saya buka. Jadi kita lihat dalamnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar satu-satu akan saya jelaskan apa semua ini dan fungsinya apa. Kayak ini tikar pandan, saya keluarkan aja dulu satu-satu ya. Ini hanut, pengganti hanut, nanti mau diganti tulisannya. Serbuk cendana plus kapur barus sebagai pengganti hanut, nanti mau diganti tulisannya. Dan semua sudah saya tulis semua ini. Kapur barus, ini kapur barus habis, ini tinggal sedikit. Kapur barus yang sudah dihalus ya, ditumbuk halus. Dan sebentar akan kita jelaskan fungsinya satu-satu. Persiapannya ini, artinya ini jika dibutuhkan. Kalau ini pasti dibutuhkan. Ya, ini serbuk cendana super. Ini sebenarnya tempat sabun maupun sampo, sebenarnya 2 botol, cuman kita pakai sabun yang ada samponya, itu sudah nanti. Sabun yang paling bagus itu ya sabun bayi yang bisa sampo. Sabun apa aja sebenarnya, yang penting jangan produk Israel atau barang yang berafiliasi sama Israel, itu jauhi. Ini alkohol jika dibutuhkan. Fungsinya apa nanti sebentar saya jelaskan. Di sini ada benang, peniti, jarum, perban, meteran, tali rafia. Ini ada potongan kain kecil-kecil, ya ukuran 5 x 5 cm. Tusuk gigi, cotton bud. Ini minyak wangi, celak mata, dupa atau bukhur mabkhara, tempat pembakaran, arang, korek api, luban atau minyak Arab. Ada semua di sini. Nanti ini ada kapas 7 anggota sujud plus popok di sini. Jadi sudah kita buat, taruh di Tupperware untuk memudahkan, nanti dijelaskan juga. Alhamdulillah, ini bubuk bidara atau sidir. Ya. Kapas kecil-kecil. Di sini gunting kecil, pulpen, spidol, cutter jika dibutuhkan. Di sini isinya ini kain kafan, kain ihram sebagai handuk, kain jarik sebagai penutup setelah memandikan sebelum dikafankan, sama kain pembungkus atau kain mandi. Jadi dari awal memandikan itu, dari awal kematian mayit itu tidak nampak auratnya, sama sekali tidak nampak. Ketika dimandikan juga seperti itu. Ini sama potongan-potongan kain. Jadi potongan-potongan kain itu sebisanya jangan dibuang, karena fungsinya tetap banyak fungsinya. Sama gunting paling satu. Ini gunting satu ada di dalamnya, gunting kain. Ada gunting kecil, ada gunting kain. Gunting yang bagus semua ini kita pakai. Jadi kain kafan, kain ihram, ini kain buat memandikan. Yang kecil ini buat basaring kafur ini. Buat basaring air kafur. Ya, ini kain buat memandikan, ada 2. Ini untuk membungkus mayit, ini untuk membungkus auratnya mayit. Jadi tidak kelihatan auratnya, karena ini tipis sekali, bahannya tipis. Ketika kena air langsung terterawang dia, makanya bagian auratnya dilapis 2. Lebih bagus lagi kalau ini diwantek warna yang agak gelap seperti coklat atau hijau atau apa, pokoknya warna yang agak gelap. Nah, untuk memudahkan ketika kita
Ini bisa diangkat sekalian, bisa diangkat sekalian kalau misalnya memang dadak-dadakan atau mau dikeluarkan lagi satu-satu juga, cuman sayang. Kalau kami insya Allah ketika ada kematian ini aja kita angkat bawa ke rumah duka. Lantas apa yang pertama kali kita lakukan ketika dibuka ini? Yang pertama sekali dikeluarkan ini. Jadi setelah melihat posisi tempat mandinya, ya, muktasal dilihat dulu sebelum buka ini, lihat muktasal. Di mana muktasal, posisi muktasal itu harus mengarah kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Diatur, ditahu sudah di mana bakal kita memandikan. Setelah itu ini yang duluan diatur. Buka ini di kontainer, box, kemudian ini dikeluarkan, tikar pandan, bentang. Untuk mengkafankan nanti. Jadi kafan duluan diurus. Dan sebaik mengkafan itu kalau bisa ya di karpet beginilah. Ini kan ada pakai tikar pandan. Lebih bagus lagi mengkafani itu langsung di keranda. Itu lebih bagus lagi. Tentu keranda yang tidak bebox itu ya. Jangan, kalau bisa jangan di kasur. Di kasur itu sebenarnya gimana ya? Lebih enak di sini sih. Jadi ini dibentang. Setelah, artinya ini kafan diukur, mayitnya sudah diukur panjangnya, lebarnya dipotong, lantas dibentangkan di atas ini. Kemudian ditaruh ini kafan sudah di atas tikar pandan, gulung, atau sebelum digulung taburkan dulu hanut nanti. Ini hanut, pengganti hanut. Ini isinya serbuk cendana plus kapur barus, wangi-wangian yang sudah halus ini. Ini saya sudah campur dengan. Jadi ini bubuk cendana, serbuk cendana dicampur dengan kapur barus. Ditaburkan di kafan yang paling bawah, kafan yang tengah juga. Kafan yang paling atas jangan ditabur karena berhubungan langsung sama tubuhnya mayit. Nah, kemudian setelah ditaburkan itu digulung kafan itu. Digulung, termasuk tikarnya ini juga digulung supaya tidak kena injak-injak. Lantas disiapkan di sampingnya itu ini. 7 anggota sujud termasuk popok. Ini popoknya ini Masya Allah luar biasa. Biar orang besar ini tertutup ini. Ini panjangnya ini 150 cm saya potong. Ke bawah 70 cm. Jadi Masya Allah. Kemudian ya, jadi ini sudah ditaruh di samping kafan. Baru kita proses memandikan. Jadi yang dibawa ke tempat mandi itu ini. Kain ini satu buat menutup mayit. Yang satunya buat menutup aurat sama handuk. Kain ihram ini sebagai handuk. Sebenarnya masih kurang, ini ada kurang. Kain jarik atau kain batik. Nanti insya Allah kita mau tambah di sini. Nah, ini dibawa semua ini ke tempat memandikan. Baru kita orang mulai memandikan. Kalau kafan ini insya Allah sebentar sekali, tidak lama. Yang lama itu mandi. Kenapa? Karena sebisanya jangan ada satupun sunnah yang kita lewatkan. Ya. Masih kurang, ini lagi satu. Ini juga harus ke tempat mandi. Ini bubuk bidara. Kalau ada juga mungkin biasa keluarga mayit itu yang tidak mau pakai bubuk bidara. Apa itu? Aneh-aneh aja misalnya kan. Kita orang mau pakai sabun. Nah, kita orang ada siapkan sabun. Sabun cair plus sampo-nya sudah. Tidak mau pakai sabun cair. Kita ada siapkan juga nanti sabun batang. Bahkan kita punya parutnya. Nah, ini parutnya. Kalau dia orang memang mau pakai sabun batang, kita ada parutnya. Kita parut untuk larutkan di air. Jadi persiapannya memang tidak lagi dicari-cari mana ini. Bahkan saringan, kain buat nyaring juga ada. Jadi yang masuk ke tempat permandian itu satu untuk mayit, untuk menutup aurat, kain ihram untuk handuknya, kain jarik buat menutupnya nanti setelah di ini. Kemudian sama ini. Ini potongan kain ini fungsinya buat membersihkan mata, hidung, telinga, dan siwak. Siwaki mayit nanti. Kemudian ada tusuk gigi. Tusuk gigi ini kalau kukunya mayit itu panjang dibersihkan. Kalau kukunya tidak panjang, cotton bud. Cotton bud itu cukup diinikan saja, oles di atas begini. Intinya jangan ditinggalkan. Jangan ada satupun sunnah yang ditinggalkan. Makanya memandikan mayit itu nanti lebih lama daripada mengkafani. Karena tatbik sunnah semuanya. Ya, kemudian ini kita mandikanlah seperti yang sudah kita praktekkan. Diguyur dulu, mayitnya diletakkan ke atas muktasal, diguyur dari ujung kepala sampai ujung kepala, dari kepala sampai semua mukanya, lehernya, belakangnya, semua segala macam. Kemudian tangan bagian kanan sampai ketiak bahunya semuanya basah.
kemudian siram bagian depan kanan sampai kaki kanan. Kemudian pindah ke kiri, tangan kiri dibasuh, disiram, walaupun tidak digosok. Ini ketika air ini, kain ini kena air langsung masuk ini, langsung basah. Tangan sampai pundak ketiaknya basah semuanya, kemudian depan kanan, depan kiri sampai ujung kaki kiri. Lantas itu balik, belakang kanan, kemudian belakang kiri, kemudian disabun atau disampo atau dengan air basuhan sidir ini dari ujung kepala sampai kayak tadi, sama seperti tadi, tangan kanan sampai bahu ketiak, depan kanan sampai ujung kaki kanan, kemudian kiri juga begitu, tangan kiri sampai bahu ketiak semuanya, depan kiri sampai ujung kaki, ya, kemudian belakang kanan, kemudian belakang kiri dengan basuhan ini tadi, ya, air sidir atau air sabun. Setelah itu bilas, habis bilas baru didudukkan mayitnya, dikeluarkan kharaknya, dikeluarkan tinjaknya maksudnya, kemudian diistinja, dicebok, sambil direnggangkan kakinya, diangkat kaki kirinya, dicebok sebersih-bersihnya, dan harus pakai kos tangan. Dari awal itu memakai kos tangan. Memakai kos tangan itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Menyentuh selain auratnya mayit, hukumnya sunnah pakai kos tangan. Adapun menyentuh auratnya mayit, hukumnya wajib pakai kos tangan. Tidak boleh menyentuh auratnya mayit itu langsung. Jadi setelah dikeluarkan tinjaknya, diistinja, dicebok, sampai bersih. Jangan dilewati kecuali yang betul-betul bersih. Ya, setelah bersih, kemudian kita ganti kos tangan. Ganti kos tangan. Kos tangan boleh pakai kain, boleh pakai karet, boleh pakai dua-duanya lebih afdal. Pakai karet dulu dalam, kemudian pakai kain. Mau kiri saja, karena kiri lebih dominan boleh. Mau pakai dua-dua juga lebih afdal. Bagus-bagus saja. Pakai kanan, pakai kiri juga. Tapi yang paling ditekankan itu kiri. Ya, makanya ini tadi ada fungsinya ini. Fungsinya mana ini? Ini tadi, ini dari awal. Jadi awal kita datang itu, bahkan awal sekali, ini nyalain ini, dupa. Karena sunnah itu, sunnah. Sunnah membakar wangi-wangian itu dari awal kematian. Setelah ada kematian bakar dupa, itu hukumnya sunnah. Lebih disunnahkan lagi ketika memandikan mayit. Lebih disunnahkan lagi ketika mengeluarkan kharaknya mayit. Waktu keluarkan tinjaknya sampai kita cebokin, sunnah ini menyala terus ini. Dupanya ini, ini semua lengkap. Ada koreknya, ada arangnya, jepitannya, mabakharanya, ada dupanya. Bahkan kita ini bukur, ada dupa juga kita. Ya, alhamdulillah semua ini, masya Allah. Jadi setelah dikeluarkan tadi, dicebok, diapa semua segala macam, bersihkan matanya, bersihkan kanan kiri, hidungnya kanan kiri dengan ini tadi, kain yang potongan 5x5 ini. Mulutnya dibersihkan, kuping kanan, kuping kiri. Setelah itu diwudukkan. Sebelum diwudukkan disiwaki lagi dengan kain ini tadi 3 kali. Setelah disiwak kita wudukkan mayit itu dengan doa wal-adha'nya, dengan doa-doa. Ketika membasuh ataupun mengusap kita baca semuanya doanya. Jadi masya Allah semua yang baik-baik itu kita orang, jangan ada yang kita orang tinggalkan. Jangan ada satupun sunnah yang kita tinggalkan. Setelah dimandikan, setelah diwudukkan baru kita orang memandikan. Makanya prosesnya lama. Karena memandikan mayit itu tidak langsung mandi, tapi tanzif dulu. Jikalau mungkin di situ ada kotoran-kotoran yang lengket, kita orang bersihkan. Itu nanti fungsinya ini kapas kecil. Kalau misalnya tidak bisa dengan air, kita bisa pakai kapas kecil. Bahkan kita siapkan juga ada alkohol jika memang dibutuhkan alkohol. Kalau tidak jangan pakai alkohol. Artinya kalau memang alkohol itu diperlukan, kita pakai alkohol. Karena itu belum dimandikan, nanti dimandikan hilang itu dengan bekas-bekasnya. Setelah tanzif tadi, wudhu semua segala macam, baru kita mulai memandikan. Jadi memandikan dengan basuhan yang pertama, kedua, dan ketiga ini pakai ini. Basuhannya sama seperti tadi. 3 basuhan dengan ini. Sidir, sidir, sidir. Atau kalau tidak pakai sidir, pakai sabun. Sabun, sabun, sabun. Kemudian yang keempat itu bilas atau air mutlak. Yang kelima juga air mutlak. Yang keenam air mutlak. Baru yang ketujuh itu pakai air kafur. Niatnya, niat memandikan mayit itu di basuhan yang sebelum kafur. Artinya kalau 7 kali niatnya di 6, kalau 5 kali artinya bisa saja kita orang kurangi dari 7. Karena di sini sendiri berat itu kalau mau kerjakan 7 basuhan itu susah karena waktunya pasti mepet. Kalau ditarim selalunya memang 7. Kita orang artinya sebisanya, semakin kalau bisa 7 ya. Belum ada sih di sini. 5 itu paling banyak itu 5. Kalau memang tidak bisa 5 juga ya 3, berarti basuhan pertama dengan sabun. Basuhan kedua bilas, di situ kita niat, baru basuhan ketiga itu dengan air kafur.
Setelah dimandikan, diapa semua segala macam dengan doanya itu tadi ya, doa wudhu dengan doa wudhu. Ketika memandikan juga sama. Selesai memandikan kita baca seperti doa wudhu tadi. Baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alhu. Bukan Allahumma ja'alni, tapi Allahumma ja'alhu. Atau boleh Allahumma ja'alna wa iyyahu. Ya Allah jadikanlah kami dan dia ini minat tawabin, bagian dari termasuk orang-orang yang tobat dan seterusnya. Setelah itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Baik setelah mewudukan maupun setelah memandikan. Kemudian setelah dimandikan itu tadi baru dibungkus dengan kain ihram. Caranya juga seperti yang sudah kita praktek. Ini simpelnya seperti itu. Bentangkan kain ihram lalu tarik kain ini. Jadi auratnya mayit itu tidak ada yang tidak ada yang terbuka, tidak ada yang kelihatan. Taruh kain ihram, tarik kain mandi, letakkan di plastik. Kita sudah siapkan plastik. Ya, kemudian sampah-sampah ini tadi di plastik kecil. Kain ihram bungkus apa semua segala macam sampai bersih, taruhkan kapas di hidung, mulut maupun kupingnya, dan yang paling penting juga di duburnya. Kapas sedikit saja, gulung sedikit begini, masukkan di tidak harus masuk di dalam lubang dubur, enggak, cukup kapas itu nempel begini saja yakfi, cukup, jangan dimasukkan sampai dalam begini aja, supaya tidak ada yang keluar dari mayit. Cukup dengan begini. Setelah itu baru kita kembali ke kafan. Siapkan kafannya, kafan yang tadi sudah siap, tinggal angkat mayit, letakkan di atas kafan. Jangan dibuka dulu dia punya handuk ini tadi. Kalau misalnya handuknya tidak menutup, ada auratnya mayit yang bakal terbuka, kita ganti dengan kain jarik. Kita ada pesan kain jarik itu ada 4 sebenarnya semuanya. 2 untuk waktu disemayamkan, 2 untuk setelah memandikan. Kenapa 2? Yang satunya itu mungkin dua-duanya itu mungkin kita atau 1,5 nanti. 1 kain jarik kita jadikan 1. Kemudian dijahit supaya apa? Supaya membungkus semua mayit. Auratnya tidak tersentuh, apalagi sampai kelihatan. Diangkatlah ke atas kafan, lalu diletakkan ini tadi, dipasangkan popoknya ini tadi. Ini tinggal kita orang buka ini. Buka ini sudah ada popoknya. Ini popoknya kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Walaupun tidak ada kematian, kita sudah bikin. Setelah ini terpakai, kita bikin lagi. Ini pakai kain juga, pakai kain, kemudian ditaruh kapas. Ya. Popoknya seperti ini. Jadi ini sisa-sisa kain jangan dibuang, fungsinya banyak ini. Ini popok. Ini panjang ini 150 meter ke sana. Ke bawah 70. Ya. Ke bawah 70 ini ke sini. Kemudian ditaruh hanut di sini, hanut. Tabur hanut sini. Sekira kubur sama duburnya. Taruh hanut, baru masukkan di belakangnya mayit. Ya, caranya seperti yang kita sudah pelajari, miringkan mayitnya. Ya, miringkan mayitnya, baru dimasukkan. Ala kulli hal, sebentar saya. Ini kalau sudah terpasang popoknya, baru 7 anggota sujud ini. Tangannya, taruh sama semua ini taruh minyak wangi nanti. Taruh minyak wangi yang bagaimana? Minyak wangi yang terbaik. Semakin mahal, semakin wangi, semakin bagus, semakin afdal. Taruh minyak wangi, kemudian ini kapasnya ditaruh hanut atau cendana yang sudah bercampur kapur barus tadi, taruh di tangannya. Jadi kapas di sini, ini misalnya kapas. Ya, kapas ini, taruh hanut, ini sudah taruh minyak wangi, taruh tangannya begini, lilitkan, begini, gini kan, kemudian ada benang. Di sini sudah ada benang tadi. Benang, meteran, tali, apa semua di sini. Lilitkan benang, tarik aja, tidak usah diikat, pasti melengket. Kirinya juga seperti itu, lutut sama kaki. 7 anggota sujud, terakhir sama wajahnya. Jadi itu saja barangkali ringkasnya. Kemudian ini kafan. Kafan kita ini itu masih ada ready 1 bal itu 100 meter. Masya Allah. Ini kafan bukan cuma kafan ini, tapi memang istimewa kafan. Ini kalau mau lihat contohnya kafan ini. Jadi jangan kita beranggapan kafan itu harus bahan yang kaku seperti yang dijual-jual di kafan itu sebaik-baik kafan itu ialah yang paling bagus dan paling lebar.
semakin lebar kain kafan tentu semakin afdal. Semakin bagus itu kafan tentu semakin afdal. Jadi pilih yang terbaik, yang bagus. Ini kafan. Coba lihat bahannya. Ini lebarnya 2,4 meter. Lebarnya 2,4 meter ini. Ini punya Pondok Pesantren Abnul Khairat Parigi. Pesanannya mereka. Ini punya Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Abdurrahman Al-Idrus, akhi. Saya punya kakak. Nah, ini bahannya, coba lihat. Syuh, Masya Allah. Bahannya ini luar biasa. Ini bisa dijadikan baju ini. Luar biasa. Lebar, selebar-lebarnya. Ini drum bisa terbungkus ini. Jangankan manusia, drum bisa terbungkus. Kalau mau irit lagi ya tingginya itu bisa, lebarnya ini bisa dijadikan tinggi. Seperti yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Jadi ini saja mungkin sekedar sharing-sharing atau masukan, mungkin bisa insya Allah mudah-mudahan bisa jadi sedikit percontohan lah ya, kalau misalnya memang mau diikut seperti itu, agar supaya teman-teman amil bisa mempersiapkan supaya bisa lebih memudahkan dalam proses memandikan mayit. Semua saya sudah jelaskan tadi ya. Ini fungsinya apa? Di sini ada gunting kecil buat motong-motong kain. Kain-kain sisa begini ini ada fungsinya. Dipotong-potong buat dimasukkan ke sini. Buat siwaknya, buat bersihkan ini dan lain-lain. Ya, ada pulpen jika dibutuhkan buat nulis-nulis apa. Spidol buat nulis-nulis pengumuman. Cutter jika diperlukan. Ya, artinya walaupun mungkin tidak dipakai, artinya ada. Sewaktu-waktu misalnya kita perlu apa ya kita punya, tidak mesti cari lagi gunting, mana gunting, cari gunting, kita punya gunting. Kain ihram mana, mungkin keluarga duka tidak menyiapkan, ya kita orang punya. Ya, bahkan saringan ini ada. Tisu, buat apa tisu? Tidak ada. Artinya sewaktu-waktu kita perlu tisu, ada tisu. Kita tidak membebani keluarga mayit. Cuman nanti itu kain basah, kain ihram, kain jarik itu biasanya kita minta keluarga duka untuk mencucinya. Ya, tidak apa-apa, boleh saja. Kalau kita mau cuci juga boleh. Nah, kita orang juga punya ada kain ini, kain kafan juga yang lebarnya 1,5 meter ada. Tapi yang terbaru ini 2,4 meter dan bahannya lebih sangat istimewa. Kita perujukan kita ini. Al-Qaulul Mubin fi Tajhizil Mautal Muslimin. Ya. Jadi amal itu, ibadah itu semuanya ada nasnya, ada sumbernya, ada referensinya. Bukan cuma sekedar informasi-informasi yang kita dengar tanpa ada pertanggungjawabannya, supaya kita terhindar dari kesalahan. Karena memang termasuk kita siapkan ini karena melihat begitu banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam masyarakat dalam mengurusi kematian umat Islam. Semuanya kita orang siapkan ini, niatnya itu khidmat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya itu, tidak ada. Makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman, jauhkan sekali kepentingan dunia di dalam masalah ini, tidak ada. Jangan ada kepentingan dunia. Walaupun sebenarnya ini bisa kita minta, karena beberapa orang juga tanyakan, Habib itu terus bagaimana, berapa gantinya, berapa ininya. Sebenarnya kalau minta kita bisa minta, karena biaya pengurusan biaya pengurusan mayit itu diambil dari tarikahnya mayit, dari harta peninggalannya mayit. Tapi kita di sini teman-teman Al Khair wal Barakah, saya sampaikan jangan, tidak usah diminta. Ada yang mereka kasih, alhamdulillah. Kita orang sisipkan buat beli lagi barangnya. Kayak begini nih. Kapur baru sini hampir habis ini. Ya, cendana, kalau cendana kita masih banyak ini cendana. Cendana yang super bahkan. Ini cendana super. Harumnya minta ampun ini. Nah, sidir juga kita masih ada. Ini cendana yang biasa baru datang. Nah, ala kulli hal. Jadi ada yang kasih, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Tidak ada kepentingannya dunia di sini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, niatnya untuk khidmat, dengan mengharapkan kita orang juga mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW kelak di hari kemudian. Nah, jadi ini mungkin ini saja yang artinya informasi dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadunallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.